يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا أحدا من بيننا شقيا ولا محروما. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Kami yakin Engkau yang menciptakan kami dan memberikan semua rezeki kepada kami. Rahmati kami semua ya Allah, berkahilah majlis kami ini, ridailah silaturahim kami ini ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan-Mu dengan cara-Mu yang terbaik. Amin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami di majlis ini, kumpulkan kami semua di surga Firdaus-Mu nanti. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sini tua-tua malebiku engkai hadir bersama kami, bersama kita semua, Ayahanda Profesor Dr. Baharudin Semailah, yang kami muliakan Al-Ustaz Said Abdul Samad LC Hafidhahullah. Ini guru kami sejak di pesantren yang mengajar kami bahasa Arab pertama kali, mengajarkan anasyid dan mahfuzat ya. Bapak Dr. Andi Tamzil, Pak Amir Coneng, Pak Amir Coneng, Ketua Takmir Masjid Sultan Alauddin, dan segenap orang tuaku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi pemuliaan kami, saudara dan saudariku segenap jamaah Masjid Sultan Alauddin. Kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah sebagaimana menurunkan hujan air, juga kita berdoa mudah-mudahan Allah menghujani kita dengan rahmat dan berkahnya, ridha dan maghfirahnya, dan semoga Allah membuka semua pintu kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesempatan, umur panjang, kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, nikmat iman, nikmat ukhuwah, sehingga kita dapat bersua bersilaturahim pada waktu yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Diawali dengan kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian dan tausiah ini. Teriring doa mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar berberkah. Semoga majelis ini mendatangkan kebaikan, menambahkan iman dan wawasan keislaman kita, sehingga kita selalu termotivasi untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala menuju keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan hidayah untuk mengikuti jejak dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu hadirin hadirat dan segenap jamaah Zoom yang
saat ini sedang mengikuti kajian ini, rahimakumullah. Pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Prof dan Ustadz Said Abdul Somad yang mengundang saya ke tempat ini dan meminta untuk mengisi kajian. Walaupun kalau saya dengar para asatidzah, para guru besar yang hadir di sini, kalau orang Arab bilang ana la aliqu bil maqam. Sepertinya saya tidak pantas untuk berada di tempat ini untuk sharing ilmu dan pengalaman. Namun karena ini adalah merupakan permintaan dan ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh, saya bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai dan menjadikan ini sebagai ladang amal buat kita semua. Amin. Saya anak tak yang lahir di pesantren, tumbuh besar dan menyelesaikan pendidikan dasar di Darul Istiqomah. Kemudian menimba ilmu di Libya, salah satu lembaga Arab Saudi yang berkedudukan di Jakarta. Tentu sebagai dai punya kepekaan terhadap berbagai fenomena di masyarakat. Sehingga dari satu tempat ke tempat yang lain berdakwah, ya, diizinkan Allah Subhanahu wa taala ke Hong Kong, ke Jepang, ya. Dan 5 tahun terakhir ini banyak-banyak bermukim di Amerika Serikat. Sebagai perkenalan awal, saya dapat undangan untuk mengikuti satu kegiatan di New York pertama kali oleh Imam Samsi Ali sebagai Presiden Nusantara Foundation. Kegiatan itu disebut International Muslim Day Parade, ya, jadi pawai umat Islam sedunia. Tidak pernah terbayangkan bahwa setiap bulan September umat Islam di Amerika, khususnya di New York itu diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan satu penghelatan akbar yang disebut dengan Muslim Day Parade. Jadi kita bayangkan di jantung kota New York itu jalanan ditutup selama 1 hari dari pagi sampai sore, dan yang berkumpul di situ umat Islam. Ingin menunjukkan pada dunia bahwa Islam tidak seperti yang mereka duga, bahwa Islam ini identik dengan radikalisme, dengan terorisme. Di luar dugaan saya melihat bahwa ternyata bukan dari kalangan ulama saja yang hadir, tapi justru dari rabi Yahudi, dari pastor, para pendeta dari gereja itu turut memberikan support, hadir juga memberikan dukungan. Jadi selama 1 hari kita diberikan kesempatan untuk show force, ya, pada dunia bahwa Islam itu adalah ada agama yang lembut, agama yang bijaksana, agama yang menjunjung tinggi kedamaian sekaligus kebebasan. Alhamdulillah, setelah itu Nanda dapat kesempatan untuk berkunjung ke berbagai state atau negara bahagian, antara lain ke Washington DC, juga ke Houston, Texas, ya, ke Philadelphia dan seterusnya. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau di satu negeri yang bernama Texas. Sini kalau di Makassar, Texas itu di mana kah? Daerah Texas itu. Iya. Iya, iya. Saya sudah tinggal di sana 2 tahun. Iya. Oh, ini daerah Texas ini. Daerahnya memang bebas. Penduduknya itu bawa senjata. Iya. Biar ibu-ibu kalau bawa tas pasti kan ada pistol di dalamnya.
Rumahnya tidak ada pagarnya, tapi di situ ada tulisan, "We not need call 911." Saya tidak butuh untuk panggil polisi untuk mendor kamu. Kalau kamu lewati ini, jangan kamu ketua rumah, lewati saja itu pintu halaman, itu bahasa kita halal darahnya. Tapi saya tidak menyangka kalau justru di Texas berdiri ratusan masjid. Di sana ada saudara-saudara kita yang punya gairah Islam yang luar biasa. Sampai saudara-saudara kita Muslim Indonesia itu 1.200 orang itu ada di kota Houston. Itu bisa membeli properti yang luasnya 3,5 hektar. Di dalamnya terdapat gereja yang dirubah menjadi masjid. Dan disitulah saya menjadi imam. Jadi saya tinggal di rumah pendeta, sekarang jadi rumah imam. Subhanallah. Rupanya orang Indonesia disenangi di sana, ya. Rupanya kita bisa mendatangi satu tempat yang tidak mengenal kita dan kita pun sebelumnya tidak mengenal, tapi kemudian alhamdulillah kita mendapatkan tempat di hati mereka. Kita bisa berbaur dan kadang saya bertanya. Ketika saya sholat asar misalnya, saya menoleh, ini kok orang Indonesianya malah tidak ada ini. Oh, karena rupanya sedang di tempat kerja. Ini orang-orang yang citizen, orang-orang yang ada di Amerika yang tinggal. Saya bertanya sama mereka, kenapa senang ke masjid ini? Mereka bilang, ini masjidnya humble. Ini orang Indonesia itu suka senyum. Kalau di masjidku sana tidak ada orang yang marah-marah musuh terus. Atau cuek satu sama lain. Kalau di sini pasti disapa, pasti jawab tangan, pasti subhanallah. Iya. Sampai satu ketika saya dapat kesempatan khutbah berulang kali. Jadi khutbah Idul Adha itu karena masjidnya tidak mampu menampung jumlah jamaah, itu sampai 2 kali. Jadi saya khutbah, sholat, sebentar diminta khutbah lagi. Bertepatan dengan hari Jumat, saya khutbah lagi hari Jumat. Subhanallah. Berdakwah di Amerika dengan berbagai dinamika, memberi satu inspirasi betapa Islam itu menjadi oase di tengah padang Sahara. Sesuatu yang selama ini mereka cari. Ada yang merasa tidak puas. Apa gunanya hidup ini? Punya banyak uang. Ya, terus terang orang-orang kaya semua. Tetapi mereka menemukan kegersangan. Setelah mereka mempelajari Islam, mereka kemudian menemukan bahwa inilah jalan hidup yang terbaik. Sekedar gambaran Bapak dan Ibu, kalau kita di Indonesia, semuanya umat Islam yang ada di masjid. Di sana, subhanallah, rata-rata masjid menyiapkan barisan atau kursi di bagian belakang. Itu 70 sampai 100. Orang-orang non-muslim datang ke masjid hanya untuk mendengarkan azan. Kalau kita di sini orang biasa azan marah-marah, oh, basi bilah. Azan lagi baru tadi duhur. Di sana orang menangis padahal belum syahadat. Ketika mendengarkan imam Allahu Akbar, mereka bergetar gitu. Mereka nyaris tidak bergerak melihat kita rukuk, sujud sampai beri salam. Lalu kemudian bertanya, agama apa ini? Kok sedemikian teratur, kok begitu disiplin? Mereka bertanya, mereka mengambil buku, mereka belajar dan seterusnya, dan akhirnya mereka memutuskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pernah berkunjung ke satu tempat namanya Clear Lake di Houston. Itu masjid yang dibangun oleh Muhammad Ali, petinju muslim legendaris. Jumatan itu subhanallah mungkin hampir berimbang antara muslim dan non-muslim yang datang mendengarkan khutbah Jumat, dan mereka memberikan komentar. Di sini kami memenuhi dahaga.
Jadi rupanya mereka itu mendapatkan siraman rohani hari Jumat. Kalau hari Ahad, hari Minggu kemana? Oh, piknik. Mereka tidak mau lagi ke tempat ibadahnya. Sehingga sampai saat ini kalau mau orang beli gereja, itu banyak sekali. Ya. Lalu kemudian itu yang banyak dijadikan sebagai masjid. Alhamdulillah. Selain ya cerita tentang di Texas, mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar ada satu kota yang disebut kota judi internasional. Kota apa itu? Las Vegas. Iya. Kota yang dikenal sebagai the city of never sleep. Tidak ada tidurnya, 24 jam hingar-bingar, iya. Mungkin hanya tujuan dakwah Ustadz, saya pergi ke sana itu, lihat-lihat itu. Pegang-pegang itu jackpotnya juga itu orang main judi itu. Iya. Pesawat dari berbagai negara mendarat di sana dan fasilitas yang seperti dimudahkan. Iya. Naik helikopter itu seperti naik ya karena cuma $60. Bisa keliling-keliling. Iya, 2-3 orang sekalipun. Iya. Hotel-hotel jauh lebih murah dari hotel berbintang 5 sampai hotel di Makassar. Kenapa? Karena orang didorong bagaimana saya mau habiskan uangnya di sana. Yang saya mau sampaikan adalah ternyata di kota Las Vegas itu terdapat 5 masjid. Dan saya mendapatkan kesempatan 1 bulan penuh mendapatkan tugas menjadi imam di salah satunya. Masjid Omar Haikal Islamic Academy namanya. Iya. Imam yang diundang itu qari internasional dari Mesir. Yang hafal Quran seperti hafal juz amma. Yang setiap hari, karena saya sama-sama di apartemen selama 1 bulan, tidak kurang dari 10 juz setiap hari beliau bacakan. Yang saya sempat tertegun ketika habis sholat subuh seperti ini, tiba-tiba saya mendapati ada orang menangis di belakang. Kenapa itu? Ternyata brother ini menangis karena masbuk. Dia bilang, saya tidak bayangkan kalau saya subuh ini masbuk. Merasa ada yang rugi. Saya rugi di sini. Subhanallah. Iya. Seolah-olah ingin menebus itu. Dan akhirnya muazzinnya dan beberapa teman yang lain dipanggil untuk menemaninya sholat berjamaah. Yakin betul bahwa di masjid itu adalah tempat kebahagiaan. Di sini kita mendapatkan pahala yang besar. Iya. Dan subhanallah di masjid itu benar-benar kita lihat bagaimana ukhuwah, bagaimana persaudaraan antar sesama muslim itu terbangun. Iya. Bahkan ada satu yang menarik di Las Vegas, kalau ada satu sekolah, sebenarnya sekolah Katolik. Tapi karena sudah 70% murid dan gurunya muslim, ketika kita bertanya di mana sekolah muslim di sini, ditunjuk itu. Karena sudah sedemikian banyaknya jumlah umat Islam yang ada di sana. Bapak dan Ibu, ketika saya membandingkan bagaimana girah semangat saudara-saudara kita di sana, kadang-kadang saya prihatin gitu. Kita di sini beragama, beribadah dengan penuh kebebasan. Ya, kita mau ke masjid kapan saja, kita mau mengaji tinggal buka. Suara azan di mana-mana. Di sana tidak ada suara azan. Ya, bukan karena ada larangan, tapi karena menjaga hak-hak tetangga. Iya. Kecuali pada tempat-tempat tertentu yang dipastikan radiusnya 2-3 kilo tidak ada Kristen di situ, dan itu ada seperti itu, muslim semua, alhamdulillah. Bahkan ada yang disebut halal mart, sebuah pasar yang sangat besar, dipastikan di situ halal semua. Iya, makanan yang dijual dan seterusnya. Iya. Bahkan ada satu masjid yang pernah terjadi insiden dibakar,
itu kemudian pemerintah mensupport untuk kemudian dibangun masjid yang jauh lebih megah lagi. Intinya di sana ada optimisme. Umat Islam di sana tidak bisa dibendung lagi. Kalau dulu 9/11 peristiwa 11 September itu, hampir semua orang berkeyakinan, orang Amerika itu bilang, ini kuburannya umat Islam ini. Tapi ternyata yuriduna an yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan apinya Allah Subhanahu wa taala, tapi justru Allah mutimmu nuri. Allah yang menyempurnakan cahayanya sehingga tidak kurang dari 2.000 orang masuk Islam setiap bulan di Amerika. Itu berarti lebih dari 24.000 yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ketika melihat bahwa figur-figur umat Islam yang ada di sana memberikan nuansa tersendiri dari akhlak mulia, kedisiplinan, sehingga mereka kemudian terdorong untuk belajar Islam dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya persingkat ya. Iya. Oh, sebenarnya suka berdiri tapi. Baik, ya ini kabar gembira saja. Saya sekedar cerita-cerita apa yang saya alami di sana, ya, menjadi imam Masjid Al-Hikmah di New York. Dan terakhir ini satu kabar gembira, kalau ada pesantren pertama di Amerika, ya, digagas oleh Imam Samsi Ali. Namanya pesantren, bukan Islamic Boarding School, sehingga orang bule itu pesantren susah sebutnya. Tapi itulah bagaimana mengenalkan Indonesia bahwa ini adalah etalase Indonesia di Amerika, ya. Kami Italia yang ada di sini orang bule semua. Kalau di sini orang-orang Makassar bekerja, kalau ini orang bule kita pekerjakan. Mulai dari arsiteknya sampai pekerja, karena memang terbatas, ya. Jadi ada mereka semua. Kalau dulu awal dibuka sekitar 2-3 tahun yang lalu itu 7,3 hektar, sekarang sudah bertambah menjadi 10,5 hektar. Jadi kita punya lahan sekarang yang sudah dibebaskan dan sudah beroperasi, ya, untuk musim-musim tertentu untuk kegiatan keislaman di Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut. Ada Profesor ya? Ada Ibu Masrur? Oh, Masya Allah. Ada kan? Ya. Ibunda Dr. ya Profesor Masrura, ahlan wa sahlan. Ya. Ya. Ibu Prof ini sudah pernah ke New York, bahkan berkunjung ke pesantren ya Nusantara Madani. Iya. Alhamdulillah. Ini menjadi satu gambaran bagaimana Islam itu berterima di sana. Ya. Saya sampaikan di sini di wilayah Connecticut ini, dekat pesantren ini hanya satu muslimnya. Hanya satu muslim. Itu namanya Mr. Matt. Itu juga bekerja di pesantren. Ya. Yang lain tidak. Tapi kemudian mereka simpati, ya, mereka datang ke pesantren memenuhi undangan buka puasa. Tapi pas kita sholat maghrib mereka hanya menonton saja, walaupun ada yang coba-coba pakai mukena, ya, mau juga coba-coba. Dan akhirnya mereka mendapatkan banyak pencerahan bahwa tidak seperti yang kita lihat di TV, yang kita dapatkan informasinya di media, bahwa Islam sedemikian humble, bisa senyum, bisa berakrab ria dengan kita. Ini salah satu masjid juga yang dibangun oleh Dr. Reza Mansur dari India, dan rupanya ini masjidnya Dr. Alwi Shihab, ya, di Harvard, ya. Jadi saya ketika masuk di masjid ini tiba-tiba disambut, ini saudaranya Alwi Shihab katanya ini, ya. Dan saya diminta azan, diminta jadi imam dan seterusnya. Nah, ini saudara kita, ada yang muslim, ada yang belum mengucapkan syahadat tetapi sudah belajar Islam. Kita singkat. Oh iya. Syekh Salah As-Sawi, kalau di sini ketua MUI-nya, ya, ketua Majelis Fatwa Ulama Amerika Serikat, dan ini menjadi rujukan ya terhadap berbagai problematika, ya, yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Baik, terus
Saya ingin sampai pada bagaimana Al-Quran itu kemudian menjadi penyelamat, ya. Mari kita teguhkan keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci. Mari kita kuatkan iman kita bahwa Al-Quran ini murni. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berubah sampai detik ini. Itu yang dibaca oleh Rasulullah, itu juga yang kita bacakan hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran ini kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, maka sesungguhnya ini wajib untuk menjadi bahan introspeksi bagi kita. Lalu kenapa kita tidak serius mempelajari Al-Quran? Kenapa kita hanya mencari sisa-sisa waktu untuk membaca Al-Quran? Padahal kita yakin bahwa ini adalah sumber kebahagiaan kita, ketenangan jiwa kita. Berbeda dengan sahabat mulia Khalid bin Walid, karena kesibukannya berjihad pernah mencium Al-Quran, lalu minta maaf kepada Al-Quran, kami jarang membacamu karena sibuk berjihad. Wallahi demi Allah, kalau kita ingin bercakap-cakap dengan Khalid bin Walid, kita akan mengatakan kami dan generasi kami saat ini tidak sempat baca Al-Quran karena HP. Di mana-mana orang sibuk dengan WA. Kalau jalan kaki pasti buka HP. Kalau duduk, kalau baring, sampai tidurnya pun HP. Iya, makanya ada cerita suami bilang, ya alhamdulillah istriku saya bercahaya mukanya, biar pakai selimut bercahaya tuh. Belum buka ya HP itu. Iya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia termulia sepanjang sejarah, menerima Al-Quran sebagai kemuliaan, diajarkan kepada sahabat, lalu kemudian mengubah dunia. Ini akan menyelamatkan kita. Ini adalah model yang kadang dilupakan oleh umat Islam. Bagaimana lagi orang yang tidak ada petunjuk? Ibarat orang yang tertidur, tiba-tiba dia bangun berada di satu kereta yang mewah. Mewah. Mendapatkan pelayanan pramugari, aneka ragam makanan. Semuanya serba otomatis. Tapi satu kerisauan, hendak kemana kereta ini? Dan itu adalah analogi apa yang kita cari. Materi, uang, kendaraan, rumah, ada semua nih. Tapi kalau tidak jelas, kita punya arah bahwa kita ini menuju ke negeri keabadian bernama akhirat, maka kita tidak akan mungkin merasakan ketenangan. Maha benar firman Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari petunjukku, jauh dari Al-Quran, memandang enteng Al-Quran, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu mereka protes, "Rabbi lima hasyartani a'ma?" Tuhan, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah dulu saya ini melihat? Ya dzalik. Allah mengatakan demikianlah. Atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang ayat-ayatku kepadamu. Nah, ada Al-Quran di rumahmu, ada Al-Quran di masjid, ada Al-Quran di mobil. Fanasitaha, tapi kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Jangan heran hari ini kamu juga dilupakan. Ibu-ibu, mega tu tahu, mega bapak-bapak, na lupai Quranna. Walaupun matama ramalan na panasapa. Tanya anaknya, di mana Quranku? Di mana Qurannya bapak? Tidak ada. Kerja bakti satu rumah cari Qurannya bapak. Sekali ini dapat ikrobe ini, hilami 2 juz. Nah sabang lagi, dia nang kena buka ini. Ilo piramalan apa? Seolah-olah Al-Quran ini diturunkan untuk Ramadan saja. Subhanallah. Al-Quran ini mestinya menjadi kebutuhan setiap saat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah ulangi ayat ini 4 kali di surah Al-Qamar, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dijadikan pelajaran, dijadikan nasihat, dijadikan petunjuk, bahkan untuk mudah dihafal, mudah diingat. Fahal min muddakir. Siapakah di antara kita yang mau menghafalnya, mau mempelajarinya?
Kalau kau tanya ki bapak-bapak, siapa di sini mau hafal Quran? Ya. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini. Iya, Pak. Biasa ditanya bilang, tua mak saya bilang. Ya. Untung otakku begitu. Subhanallah, ini Al-Quran ini turun ini. Rasulullah umur 40 tahun. Ada sahabat umurnya 50 tahun. Bukan begitu, Pak? Saat Al-Quran ini diturunkan, Rasulullah sudah berumur berapa? Sudah 40 tahun memang. Jadi jangan selalu hafal Quran itu identik dengan anak sekolah. Ya, yang menghafal memang bukan, jangan seperti bapak sama seperti mama, tidak bisa maka saya. Siapa bilang tidak bisa? Allah sudah ulangi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Fahal min mudakkir, siapa yang mau menghafal? Siapa yang menjadikan ini sebagai bahan pelajaran renungan? Ayat 17, ayat 22, ayat 30, dan ayat 40 sama redaksinya persis. Next. Next. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ini ayat atau hadis yang sangat masyhur bahwa Al-Qur'an dibaca saja satu hurufnya 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi membaca alif lam mim 30 pahala. Membaca awal surah Maryam kaf ha ya ain sad 50 pahala. Membaca qul huwallahu ahad 400 pahala dan seterusnya. Tapi ini kan teorinya. Terlalu banyak jurnal dibaca, Al-Quran tidak dibaca. Banyak buku yang ditamatkan bahkan dikoleksi, tapi belum tentu Al-Quran itu dapat porsi yang cukup. Padahal seberkas iman di dalam hati itu tidak tenang jika tidak mencari Al-Quran, tidak membuka Al-Quran dalam satu hari. Ya, demikian para sahabat mengatakan, qara'na al-Qur'ana fi syahr. Kami para sahabat ini mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan. Para sahabat semua mengkhatamkan Al-Quran satu bulan, artinya satu hari baca satu juz. Iya. Biasanya kita Ramadan tuh begitu. Berlomba-lomba ki. Juz berapa? Iya, betul. Lanjutan athar, wa ba'duna fi sab'ati ayyam. Dan sahabat yang lain mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Subhanallah, ada kawan di Jakarta setiap hari Jumat pasti khatam. Hari Jumat khatam lagi. Mungkin sebagian bilang, iya no kapan aja ama, nggak ada yang lain. Subhanallah, ini berkah Al-Quran ini. Justru semakin banyak yang kita baca satu hari, semakin banyak urusan kita yang terselesaikan. Banyak pekerjaan yang beres. Itu berkah Al-Quran. Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Syekh Husain Az-Zawi yang saya dampingi itu membaca 10 juz setiap hari. Allahu Akbar. Iya. Jadi biar duduk-duduk, tidak ada waktunya yang sia-sia. 5 menit itu berarti dia sudah membaca 1-2 halaman lagi dan seterusnya. Dari mana sumber semangat kita untuk membaca Al-Quran? Di hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Subhanallah, hati yang menjadi sumber iman, yang mendorong semua tindak tanduk kita sesuai dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu justru terpatri karena Al-Quran. Saya pernah mengikuti satu kegiatan di Mekah, diadakan oleh Universitas Ummul Qura. Salah satu kunjungannya adalah program hafal Quran dalam 60 hari. Ya, diselenggarakan oleh Ad-Dairah Al-Muqaffafa di Tahfidul Quran. Jadi satu hotel Meridian di Ajiat, bagi yang biasa umrah atau haji, itu diblok, tidak menerima jamaah karena ini dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Program hafal Quran setiap hari wajib menyetor 1/2 juz dengan semua tingkatan usia.
yang menjadikan saya dan kawan-kawan itu tertegun ketika masuk di lobi, itu tulisan besar terpampang di atas reception. Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Ungkapan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau hati kita bersih, kita tidak pernah mungkin bosan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau tes COVID, tes suhu badan, itu pakai alat. Kalau kita mau tes hati kita, itu pakai Al-Quran. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, mudah-mudahan itu adalah indikator bahwa hati kita bersih. Tapi kalau 1 hari, 2 hari, kita tidak baca Al-Quran, mudah-mudahan itu menjadi nasihat bagi kita. Karena marota kata ngatiku, ya mungkin terlalu banyak pelanggaran barangkali ini. Kenapa kok saya tidak merasa bersalah tidak baca Al-Quran ini? Ya, dan seterusnya. Itulah sebabnya bacaan kita waktu sholat juga itu juga Ji. Qul huwallahu ahad. Ya. Kalau Ustaz Somad bilang syukur itu dek karena masih bisa dibaca. Banyak suami silent ketika memimpin sholat untuk istrinya karena dia tidak hafal apa-apa. Tapi tentu kita di sini tidak demikian. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Masjid Sultan Alauddin ini menjadi salah satu simbol dari girah Islam dan kecintaan terhadap Al-Quran yang luar biasa. Dan salah satunya adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan kajian-kajian Islam yang seperti yang sedang kita lakukan ini. Banyak orang tua yang kemudian merasa puas dengan ibadahnya, dengan Qur'annya, betul? Kadang-kadang lupa bahwa anak yang ada di rumah itu adalah tanggung jawab kita. Ya, banyak orang tua mengatakan, tidak seperti anak-anak yang dulu bilang anak-anak sekarang ini tidak bisa lagi diatur, gitu begitu. Kita kalau dulu orang tua tak kasih begini, paham bagi bohong. Ya, kita melakukan kesalahan, ya. Atau cukup orang tua itu ke masjid pasti anak-anaknya ikut. Anak-anak kita belum tentu. Penyesalan orang tua yang terbesar adalah ketika dia berada di liang lahat. Lalu mengatakan, mana semua kebanggaan, semua sertifikat yang selama ini kupajang dan menjadi bahan kebanggaan dengan teman dan tetangga, ternyata tidak ada artinya. Yang saya minta dari putra-putriku adalah kesalehan mereka. Yang seharusnya aku pastikan bahwa mereka itu tumbuh dalam ibadah kepada Allah, pribadi mereka menjadi pribadi yang soleh dan solehah, rajin membaca Al-Quran, tidak lagi diingatkan, sudah sholat nak. Karena ada orang tua bilang, alhamdulillah anakku sekolah di Australia. Itu jadi satu kebesaran, nak, sudah mikir sholat. Masa anak-anak kuliah masih mau diingatkan sholat? Itu adalah bukti kegagalan kita itu. Seharusnya pendidikan kita itu sejak dini sehingga anak itu dipastikan bahwa tidak mungkin anak itu mau ditanya tentang sholatnya karena pasti dia sholat. Justru yang kita mau tingkatkan adalah bagaimana penghayatan dia terhadap ibadah tersebut dengan Al-Quran dan seterusnya. Mari kita camkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka yang masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh dan kakek dan nenek mereka, istri atau suami mereka dan anak cucu mereka. Para malaikat masuk dari segala pintu di surga lalu mengatakan, Salamun alaikum, selamat. Selamat karena apa? Salamun alaikum bima sabartum. Bukan karena qiyamul lailmu, bukan karena sumbanganmu, tapi karena kesabaranmu menghadapi berbagai tantangan hidup. Allah berikan hadiah berupa surga. Yang kita garis bawahi di sini bahwa orang tua yang masuk surga dengan anak-anaknya reuni kembali, kumpul kembali sekeluarga di surga adalah orang yang pasti memastikan diri bahwa orang tua soleh, anak-anak juga akan soleh. Next.
Generasi Qur'ani adalah pelanjut perjuangan imani kita semua yang akan memperpanjang usia amal kita sampai dunia kiamat. Hadis yang masyhur, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath, tidak akan bergeser kaki. Apabila manusia mati, berputuslah semua amalnya kecuali amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang terus diajarkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan. Doa yang senantiasa kita baca, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kita ikutkan anak kita juga dalam doa kita. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liman wa yawma yaqumul hisab. Baik. Mengapa Al-Quran harus dihafal? Mengapa banyak orang yang mengidentikan hafal Quran itu untuk usia tertentu dan kalangan tertentu saja? Kalau kita tidak, subhanallah. Bukankah Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga di antara manusia. Jadi Allah punya keluarga di dunia ini. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa itu keluarganya Allah? Ahlul Quran, ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mentadabburi Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang diistimewakannya. Tentu kita merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ada keluarganya bupati, pasti cepat diperkenalkan, yang namanya bupati ini, ya, yang namanya gubernur ini. Apalagi kalau keluarganya presiden, subhanallah. Tidakkah kita bangga dan merasa mulia menjadi keluarganya Allah? Syaratnya adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mencintai Al-Quran itu di dunia dan di akhirat. Mereka menjaga kalamullah, maka mereka juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kepada mereka penjagaan dari segala fitnah dan bahaya. Kita sholat itu berakhir dengan kematian. Kita berpuasa berakhir kewajiban itu dengan kematian. Satu-satunya ibadah yang tetap akan terus kita lakukan sampai di surga nanti adalah membaca Al-Quran. Yuqalu li sahibul Quran, kepada para sahibul Quran, para penghafal Al-Quran, Iqra, seolah-olah didudukkan pada satu singgasana, lalu dikatakan bacalah. Warqa, wartaqi, dan nailah. Setiap bacaan Al-Quran itu dibaca, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya derajatmu itu sesuai dengan tingkatan dan banyaknya ayat yang kamu baca. Sehingga seseorang yang bisa hafal 30 juz, maka dia akan mendapatkan posisi tertinggi di akhirat nanti, di surga nanti. Tapi kalau juz amma saja tidak selesai-selesai, atau merasa puas dengan bacaan-bacaan yang ada, karena itu materi ini hadir untuk menggugah kita semua. Bapak dan Ibu, kami ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola satu program yang disebut Hafal Quran Sebulan. Ini adalah kolaborasi dari berbagai konsep. Seperti di Mekah 60 hari, di Sudan ada 40 hari. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ada metode Yadaini li tahfidhil Quran, hafal Quran dalam 1 bulan. Apa iya bisa hafal Quran dalam 1 bulan? Bagaimana dengan selama ini yang diajarkan di pondok tahfiz, di pesantren? Ini adalah akselerasi, ini adalah percepatan. Saya melihat secara langsung anak-anak kita di pesantren, dia menyatakan hafalan 1 lembar, 2 halaman setiap hari. Rupanya itu bisa dihafal sesudah bangun tidur. Jadi pagi-pagi main bola, sebentar kemana main-main, banyak waktunya yang terbuang. Rupanya dengan duduk 1 jam itu bisa menyetorkan hafalan. Sehingga dengan program karantina tahfiz ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat bukti nyata bahwa hafal Quran itu bisa diraih, bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Iya. Saya pernah mengikuti secara langsung dan saya bersama para orang tua
yang justru memotivasi saya bahwa kalau orang tua dari Malaysia Muhammad Dahri ini bisa hafal Quran dalam 1 bulan pada umurnya 56 tahun, maka yang muda-muda tentu harus lebih optimis lagi bahwa sanggup untuk berhasil menjalankan program mudah dihafal, ya kan? Kalau nomor HP, wah bisa luar kepala dan seterusnya. Iya. Jadi ada kisah seorang anak yang hafal Quran itu hanya dalam apa ya? Hafal 1 juz amma itu hanya 2 hari. Juz Tabarak, juz 29 itu hanya 1 hari. Lancar, juz 29, juz 28, juz 27, begitu sampai pada juz 25, dia kenapa bertanya sama bapaknya? Ayah, saya mulai dari surah Al-Dhariyat atau surah Al-Hadid. Padahal dia hafalnya lancar saja. Iya. Subhanallah, Allah memberikan mauhibah, memberikan kemudahan. Kenapa ayahnya bilang begini? Jangan dimulai dari surah Az-Zariyat. Wadzariyati dzarwa. Itu susah itu. Iya. Atau yang dia sebutkan itu surah Al-Hadid. Jangan mulai surah Al-Hadid. Al-Hadid itu susah. Iya, padahal halamannya 3 lembar. Apa yang terjadi? Semua surah-surah di juz itu seperti biasa dia hafal dengan lancar. Tapi surah Al-Hadid 1 bulan tidak kelar-kelar. Apa sebabnya? Dia terpatri dalam benaknya bahwa Al-Hadid itu susah dihafal. Apa itu artinya Al-Hadid? Apalagi kalau bilang surah besi mungkin susah itu. Ya. Jadi satu statement, satu pernyataan bahwa ada ayat Al-Quran yang susah, itu bisa merusak kita punya persepsi. Yang seharusnya kita bilang, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini jaminan pasti siapa yang mau menghafal, suku apapun dia, paham atau tidak arti Al-Quran, bisa tidak bahasa Arab dari manapun dia, umurnya berapapun, Al-Quran mudah, selesai. Itulah sebabnya kita dalam program karantina 2 hari itu tidak usah mengaji dulu. Ini dulu yang kita perkuat, ini persepsi kita ini. Luruskan mindset, Al-Quran bisa dihafal. Dengan izin Allah, hadir pengurus Al-Markaz Al-Islami Maros, umurnya 68 tahun, ikut program kita di Makassar ini. Nah, sehingga semangat kita untuk lebih mencintai Al-Quran, dan itu dibuktikan dengan bagaimana kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Dan salah satu kata kuncinya adalah kita hafal. Kalau dihafal itu Bapak Ibu, insya Allah semangat maki itu. Ya, karena dia drive, dia lagi bawa mobil, diulang-ulangi juga itu. Mau sholat, banyak bacaan yang bisa kita jadikan pengupu. Ya. Intinya, hafalan Al-Quran itu memotivasi sekali untuk kita berakrab dan bersama Al-Quran. Semua orang bisa menghafal Al-Quran, apalagi ini sudah ya bulan Ramadan di depan mata. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Allah memanjangkan usia kita dengan kekuatan, dengan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan mulia Ramadan. Nah, motivasi kita terhadap kemuliaan Ramadan harus kita sambut dengan ya gairah yang dahsyat terhadap Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Yesus ki mengaji. Mari kita kembali baca Al-Quran. Belajar ki mengaji. Perbaiki tahsin dan tajwid kita. Insya Allah kita tidak malu, dan insya Allah itu yang akan menjadi keteladanan bagi siapa saja, termasuk generasi kita. Al-Quran cocok bagi siapa saja. Bahasa Al-Quran dipermudah baik orang Arab maupun non-Arab. Salah satu profesor di bidang bahasa dari Temple University mempelajari berbagai bahasa lalu mengambil satu kesimpulan bahwa bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia. Salah satu sampel yang dia angkat adalah Al-Quran. Rupanya ayat kursi itu memiliki satu keajaiban yang luar biasa. Bahwa ayatul kursi dengan potongan ayat seperti itu terdapat 9 statement yang penting. Subhanallah, statement pertama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu sama persis dengan potongan ayat yang terakhir
wa huwal aliyyul azim. Statement yang kedua itu berpasangan dengan statement kedua yang terakhir, yang ketiga dengan ketiga terakhir, dan intinya adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu adalah salah satu keajaiban dan kemujizatan Al-Quran. Apapun profesi kita, Al-Quran dapat menjadi bagian dari hidup kita. Kita bisa hafal. Orang yang sibuk sekalipun, ya, dokter ahli bedah di Amerika, satu kali saja terinspirasi karena ada imam yang tersangkut bacaannya, lalu dia mengatakan, kenapa bukan saya yang menjadi imam? Lalu dia kembali selama 1 tahun tanpa mengurangi aktivitas lainnya, hanya 1-2 jam setiap pagi dia buka Al-Quran, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam tempo 1 tahun. Iya. Belajar tahsin, memperbaiki bacaan sebelum menghafal Al-Quran, memilih suasana yang kondusif. Jangan ganti-ganti Al-Quran kalau kita mau hafal, biar ya pemotretan kita akhirnya tidak terlalu terganggu. Dan memahami maknanya ini juga menjadi salah satu rahasia menghafal Al-Quran dengan cepat. Ternyata apa yang kita pahami artinya itu jauh lebih mudah untuk kita hafalkan ketimbang kita hanya baca atau hafal saja lafaznya, ya, karena istifatnya itu memotret. Oh, di sini wabasyiril ladzina amanu wa idz qala rabbuka lil malaika. Tapi kalau kita pahami artinya itu insya Allah akan jauh lebih mudah, seperti yang kita praktekkan dalam program karantina tahfiz ini, di mana semua peserta diwajibkan membaca dan memahami kandungan setiap halaman dan setiap lembar yang akan dia hafalkan. Sehingga salah satu kemujizatan yang dirasakan oleh para peserta, bahwa selama 1 bulan saya sudah membaca terjemahan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pernahkah ada di antara kita yang meluangkan waktu untuk membaca tafsirnya secara rutin dan berkelanjutan hanya dalam waktu yang singkat? Iya. Ini adalah salah satu penjadwalan kita di mana? Di karantina, yang menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung, ya, bagaimana setiap peserta itu fokus membaca Al-Quran. Saya mau tutup dengan satu kisah, ya. Seorang remaja berusia 13 tahun, ya, di Brazil, namanya Ruth Brego. Setiap hari Minggu dia dibawa oleh ibunya ke gereja. Lalu kemudian dia melihat ada yang disalib di depan, lalu dia bertanya, "Ma, siapa yang disalib itu?" Maka kata, "Weh, tak boleh bertanya." "Ya, saya mau tahu." Bilang, "Siapa bapaknya itu?" Tentu bapaknya itu tidak sayang sama anaknya. Yang semua ayah pasti sayang sama anaknya kecuali bapaknya ini. Ya, karena setiap hari Minggu mengganggu ibunya, akhirnya dia tidak mau lagi pergi. Ya, tapi dia bertanya terus. Kalau ini adalah sumber ketenangan dengan memeluk satu agama, gimana saya mendapatkan ketenangan itu? Lalu di sekolahnya dikatakan agama yang paling baik itu adalah agama Kristen, agama kedua adalah agama Yahudi, agama ini dan seterusnya. Dan agama yang paling jelek adalah agama Islam. Itu yang dijadikan sebagai doktrin. Akhirnya waktu berlalu, dia selalu berada dalam kebimbangan. Anak usia 13 tahun. Sampai satu saat dia bertanya, "Tuhan, apabila Engkau itu ada, tunjukkan pada aku di mana kebenaran itu." Dia pergi ke toko-toko tempatnya Yahudi. "Saya mau belajar agama ini," katanya, "ini agama yang paling baik." Dia bilang, "Apakah bapakmu Yahudi?" "Bukan." "Ibumu Yahudi?" "Bukan." "Pergi. Ini agama khusus untuk orang yang keturunannya Yahudi." "Ah, kenapa ada agama begini?" Hanya dia pelajari agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Lalu dia berteriak, "Saya tidak tenang. Siapakah yang mengajarkan agama itu kepada saya?" Seandainya mungkin jamaah Masjid Alauddin ini mendengarnya, saya yang ngajar Kina, ya, karena di sana tidak ada Muslim satupun waktu itu, ya. Sampai ada inspirasi, seolah-olah ada bisikan, kenapa kau tidak cari agama yang kau anggap jelek itu? Masa saya mau pelajari Islam? Bukankah agama itu mengajarkan pembunuhan, agama terorisme? Tapi kan agama yang lain kau sudah pelajari, tinggal itu. Singkatnya dia bilang, "Saya mau cari itu paling kalau gitu." Ini dia pergi ke library dan dia mencari, ada bukunya orang Islam di sini. "Kenapa kau cari?" "Nah, tidak, saya mau pelajari."
Diperlihatkanlah tafsir berbahasa Portugal. Subhanallah. Begitu dia buka ayat yang terjemahannya, dia baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Langsung gemetar. Baru satu ayat di surah Ar-Ra'd ayat 11. Dia bilang, luar biasa ini. Dia beli, dia lari pulang ke rumah, dia baca. Tidak tidur sepanjang malam. 24 jam dia baca terjemahannya karena dia tidak tahu baca lafaznya. Lafaz Al-Quran, belum tahu mengaji. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Dia bilang semua kegalauan saya terjawab. Pertanyaannya, mana umat Islam? Siapa yang mau ajarkan ini kepada saya? Kalau saya mau amalkan ini bagaimana bentuknya? Dia lihat TV ada orang yang sholat. Itu dia ikuti karena dia lihat siaran Masjidil Haram. Oh, orang Islam ini berdiri, tunduk, cium lantai, rukuk sujud maksudnya. Itu dia lakukan tanpa wudhu, tanpa kiblat. Padahal ibunya sudah wanti-wanti, janganlah lu pelajari itu Islam, bahaya itu. Satu saat dia didapati sholat. Kamu sholat? Ibunya marah, dia bawa pergi rumah sakit jiwa. Dikira orang gila. 3 hari baru dijenguk, bagaimana dokter? Anakmu tidak gila, jangan terlalu ditekan. Akhirnya dia pulang, di sebelah kanannya ibunya, sebelah kirinya tentunya. Akhirnya dia dibawa pulang ke rumah. Kamu jangan pelajari Islam, jangan pelajari Al-Quran, bahaya kamu, bahaya kamu. Iya, tapi dia mengatakan itu justru memberikan penguatan. Ya, seolah-olah Tuhan itu sudah memberikan satu hadiah besar sehingga jiwa saya lebih teguh. Dan dia tetap sholat. Tapi dia bertanya lagi, siapa yang tunjukkan saya tentang Islam? Akhirnya dia ada terbetik dalam hatinya, buka itu Yellow Page, itu buku telepon itu. Oh, ini nama-namanya, ada Abdullah, ada Ali. Akhirnya dia pergi cari di sana tempatnya. Tapi ternyata subhanallah di sana bukan orang yang soleh, orang yang mabuk-mabukan di situ, di bar tempatnya. Lalu mengatakan, nih, saya ini mau mencari Islam yang benar. Ya, pergi. Kalau kamu mau cari Islam yang benar, ini tempatnya. Ke Islamic Center Sao Paulo, Brazil. Dia bilang, saya bahagia sekali karena sudah dapat jalan. Saya mau belajar Islam di sini. Akhirnya dia pulang ke rumah, tapi bimbang juga bagaimana minta izin sama ibunya. Ibunya keras sekali. Satu saat dia beranikan diri. Mak, saya mau belajar Islam. Izinkan saya pergi ke Sao Paulo, salah satu ibu kota terbesar. Boleh, tapi harus ditemani oleh tantemu. Boleh berangkat karena harus naik pesawat. Subhanallah, Rodrigo ini ketika sampai di Sao Paulo baru lihat pintu gerbangnya Islamic Center saja sudah menangis. Seolah-olah itu sudah pintu surga. Padahal belum kenal, belum ketemu ulama, belum pernah sholat dengan benar. Iya, belum syahadat. Tapi ini surga ini. Baru lihat pintu gerbangnya saja itu. Lalu dia penuh keyakinan dan rasa bahagia disambut karena sudah ada sambungan telepon sebelumnya. Lalu dia dipeluk, diajarkan Islam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak lama diajarkan sholat, dibekali buku-buku, silakan kembali ke sana. Lalu dia pelajari, lalu mengatakan kalau ini adalah sebuah kemuliaan, ini adalah kebahagiaan, ini adalah keselamatan yang sebenarnya, masa cuma saya saja yang masuk surga. Lalu dia mencari orang lain. Dia ke jalan-jalan, ketemu dengan seorang pemuda sebayanya. Lalu disampaikan Islam itu, ya saya mau. Ternyata perasaannya sama, kegalauannya sama. Akhirnya 2 orang Islam di kota itu pertama kali. Lalu dia ketemu dengan seorang bapak-bapak atau kakek usianya 50 tahun ke atas. Rupanya orang kaya, punya rumah besar. Dia bilang, kami ini Muslim, kami ini butuh tempat sholat. Ya, apa? Sholat? Dia sudah diam. Bagaimana kalau rumah om ini satu kamar aja kami minta untuk kami sholat? Langsung bapak itu langsung menangis. Kenapa menangis? Apa yang salah? Saya ini Muslim, saya lahir di Lebanon. Saya lihat bahwa orang tua saya dulu itu sholat, tapi saya tidak pernah sholat sampai sekarang. Kamu mengingatkan saya terhadap agama saya. Oh, ternyata dia Muslim. Ya, dan akhirnya dia memperbarui keislamannya. Subhanallah, tidak kurang dari 1 tahun, Drego ini mengislamkan 30 orang.
Beliaulah menjadi khatib pertama di kota itu, ya, dan akhirnya itu adalah bukan cikal bakal satu lembaga Islam yang sangat besar. Akhirnya beliau melanjutkan pendidikan S1, S2 sampai S3 di King Saud University di Riyadh, ya, dan Rego saat ini menjadi salah satu representasi ulama Islam untuk di Eropa dan Amerika Latin. Allahu Akbar. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja, sampai yang tidak ada masjid dan tidak ada ustadz ulama di sana. Kalau petunjuk dan cahaya itu ingin sampai ke hati seseorang, ada saja jalannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, di mana semua bentuk kemudahan untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka. Demikian pula anak-anak kita yang seharusnya merasa bersyukur dengan kondisi keluarga bapak dan ibu yang muslimah dan lingkungan yang sangat baik, ya, untuk seseorang itu dapat membina pribadi dan keluarga sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak itu semakin mendekatkan kita pada pengamalan Islam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, ketawaduan Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama pencerahan, dan insya Allah memang kita tercerahkan dengan mudah-mudahan dengan Al-Quran ini kita tambah semangat. Maka kami persilakan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Ketua Takmir, Pak Dr. Amir Coni. Oh, Ibu Prof dulu. Oh ya, Ibu Prof Masrura terlebih dahulu. Ya. Sis. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan dan kesehatan bertemu kembali dari Minggu. Saya hormati Ini anaknya. Mbak Materi serta seluruh jamaah yang ada di tempat ini. Tadi dikatakan membaca Al-Quran, banyak yang nanti mencari Qurannya kalau bulan Ramadan. Tapi bagaimana saya sendiri tidak menggunakan Al-Quran, tapi saya membaca Al-Quran dengan menggunakan HP. Dan ini saya sudah diskusikan dengan Prof. Nasruddin Umar. Beliau mengatakan asalkan jangan bawa HP tersebut masuk di WC. Karena kalau membaca Al-Quran, saya sendiri rasakan, biar di luar negeri, kami di kereta, di mana, di pesawat, kami dapat membaca walaupun dalam keadaan gelap karena HP-nya itu terang. Jadi kami lebih suka menggunakan HP. Di Al-Quran tidak lagi kami gunakan sehari-hari. Nah, kami juga punya kelompok pengajian di resin ini. Itu sudah berjalan 12 tahun. Masya Allah. Jadi ibu-ibu setiap malam Jumat di rumah ada menematkan 30 juz. Karena ini musim corona, terpaksa kita memberikan laporan hanya melalui WA saja. Tapi tetap ibu-ibu itu 30 orang yang menghatam 30 juz. Alhamdulillah. Tapi saya pikir namun demikian ada hikmahnya corona ini. Masya Allah. Karena cucu-cucu kami sudah jadi imam tahun lalu. Ada 3 orang, ada mahasiswa, ada SMA, ada SMP. Tapi justru yang bagus sekali itu bacaannya SMP. Yang bagus sekali lagu-lagunya, kalau sampai saya biasa menangis kalau jadi imam. Nah ini kemarin dulu mereka menyampaikan minta ditambah hadiahnya Umi karena kami jadi iman lagi. Insya Allah anak saya tambah nanti hadiahnya. Karena saya pikir kami syukur sekali. Kenapa? Karena orang tua kami dulu hanya menyuruh untuk membaca Yasin dan surat-surat tertentu. Nah sekarang alhamdulillah karena sudah sekolah inilah yang memang punya aturan. Tidak boleh tamat SD, kelas 1, tidak boleh naik kelas tamat SD kalau tidak hafal juz 30. Itu di sekolah Al-Fikri.
Masya Allah. Alhamdulillah cucu saya sana semua, perempuan laki-laki semua hafal. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang baru 5. Ini tamat SD, SMP harus wajib. Tidak boleh tamat SMP kalau tidak hafal 5 juz. Dan SMA 10 juz. Sayang sekali karena rata-rata SMA cucu-cucu saya sudah pindah di Al-Fitian. Kan di sana kuat bahasa Inggrisnya. Tapi kami sudah bersyukur sekali karena kami dulu tidak sempat. Bahkan saya bercanda kepada suami bahwa di kala mikir anak tak cucu tak, karena mereka sudah hafal 7 juz, kita ini belum ada juznya kita hafal. Jadi saya katakan tapi tidak terlambat. Ada sekarang kelompok yang pengajian, saya juga diajak anak saya yang dokter itu, katanya ada sekarang kita boleh belajar tajwidnya apa semua. Terus saya katakan rasanya malu nanti orang bilang profesor baru belajar tajwid, padahal kita sudah lama sekali mengaji. Masya Allah. Nah betul itu di pesantren, sekaligus mungkin saya mempromosikan pesantren Inka Nusantara di Amerika, ya Ahmad Ali. Ini setiap hari ini ada lagi WA-nya masuk. Alhamdulillah. Setiap hari kami diajak diskusi melalui WA. Alhamdulillah. Dan beliau saya sampaikan, saya katakan kalau memang waktu kami memberikan bantuan itu, beberapa ibu-ibu di sini menitip katanya walaupun hanya pembeli bata, pembeli semen, tapi insya Allah kita akan mendukung pesantren di Amerika karena luar biasa, pesantren pertama yang kami jalan kaki itu ngos-ngosan untuk mengitari seluruh area karena luas sekali. Betul. Tapi insya Allah tetap kami katakan minta doa Ustaz supaya kami dapat rezeki. Insyaallah. Kami akan terus menerus membantu itu pesantren Amerika. Nah, banyak orang mengatakan kenapa mesti di Amerika? Di sini kan banyak pesantren yang boleh bantu. Saya katakan kalau di sini ini kita banyak di sini yang bisa membantu. Di Amerika itu jarang orang yang orang-orang Indonesia mungkin bisa membantu. Jadi saya katakan tergantung dari niatnya. Sekarang tidak ada salah di mana tempatnya kita menyumbang. Insyaallah. Nah, barangkali itu saya sampaikan bahwa kami tidak membaca Al-Quran melalui Al-Qurannya sendiri, tapi kami membacanya lewat HP. Tapi saya pikir tetap halanya sama, jadi kami menggunakan itu karena juga terang walaupun gelap. Dan satu lagi, alhamdulillah kami ibu-ibu di sini kalau habis salat subuh kami start mengaji sampai duha. Kalau tidak cukup selesai 1 juz setiap pagi, insya Allah kami akan lanjutkan di rumah. Yang penting cukup 1 juz setiap hari. Masya Allah. Sekarang itu sekedar sharing. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus sampai kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rupanya laki-laki kala itu Bu dibandingkan wanita. Ya baru saya benar. Aduh. Mudah-mudahan laki-laki wah. Ya silakan Pak Dokter Amir, Ketua Masjid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahun 2015 yang lalu saya mengunjungi 4 perguruan tinggi di Amerika. Allahu Akbar. Mulai dari Los Angeles, ya di Long Beach State University. Alhamdulillah. Kemudian ke Hollywood, ke San Diego. Ada San Diego State University. Kemudian ke San Francisco State University, sampai di perbatasan Amerika bagian barat. Di dekat Denmark, perbatasan Kanada. Perbatasan Kanada ya. Iya. Selama seminggu. Satu masjid tidak ada yang saya lihat. Satu masjid pun seminggu itu saya tidak lihat masjid. Mungkin karena hotel-hotel yang saya tempati itu tidak ada masjid di sekitarnya situ. Kalau saya cari perguruan tinggi yang saya tempati juga tidak ada juga masjid di situ. Tapi ada satu musala yang dibuat oleh orang-orang Islam di satu tempat. Mereka salat di situ saja, di kampus.
Itu gambaran Amerika Serikat di mata saya di bagian barat. 2000? Tahun 2015. 15. Nah, 5 tahun, kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Nah, saya minta penjelasan kalau Ustaz bisa menjelaskan kepada saya bagaimana perkembangan agama Islam, perkembangan Islam di daerah yang tadi itu. Oh iya. Amerika Serikat bagian barat. Baik. Ya. Sampai di perbatasan Meksiko itu. Ya, yang kedua, apa kira-kira makna sampai Al-Quran itu pada surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 sampai 40, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Saya kira setiap Allah mengulangi itu ada hikmah di baliknya. Tentu tidak sekedar hanya pengulangan saja. Betul. Ya, pasti ada hikmah. Setiap penjelasan ayat 17 setelah sampai ayat 22 sampai 32 sampai 40 ada hikmah yang perlu kita cari sebenarnya. Sama dengan surat Fabi ayyi alai rabbika wa tukadziban. 31 kali Allah mengulang ayat itu. Tentu ada makna di balik itu, bukan sekedar hanya mengulang saja. Ada makna yang terkandung tersirat yang mungkin kita harus perlu dalami. Saya belum pernah ada kajian yang menyangkut masalah itu. Tapi kalau luar biasa kalau sampai Allah mengulang 4 kali, ya lebih hebat sampai 31 kali. Tidak mungkin sekedar pengulangan saja. Semua ada makna di baliknya, semua ada hikmah di balik. Nah, itu yang perlu penjelasan. Kemudian yang ketiga, saya baca satu hadis di dalam tafsir Al-Maraghi. Hadisnya itu mengatakan begini, wailun liman qara'a walam yatafakkara fiha. Wailun liman qara'a walam yatafakkara fiha. Celaka orang yang membaca Al-Quran ini, celaka orang yang membaca ayat ini lalu dia tidak pikirkan ayatnya, tidak memaknai ayat yang dia baca itu. Saya pernah menanyakan itu kepada seorang ustaz dari S1-nya Mesir, S2-nya juga Mesir, S3-nya juga Mesir Al-Quran. Dia katakan tidak mungkin hadis itu bertentangan. Ini pasti hadis palsu, hadis dhaif. Tapi saya baca hadis itu tidak disinggung dalam tafsir Al-Maraghi. Siapa Al-Maraghi itu tokoh hebat dalam soal Islaman. Tidak mungkin dia mau menukil satu hadis lalu memasukkan kepada tafsirnya itu tafsir surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya. Tidak mungkin dia mau menukil satu hadis palsu untuk menguatkan penjelasan dari tafsir ayat Ali Imran 190-191. Nah, saya ingin mendapat penjelasan dari Ustaz, apa itu termasuk hadis palsu atau, tapi kalau dilihat dari penjelasan tafsirnya itu, ini kan luar biasa, tapi itu kan bertentangan sebenarnya. Kalau kita membaca satu huruf saja itu kan sudah 10 pahalanya yang Ustaz bilang tadi. Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, langsung ya, karena waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Prof. Masrura Mukhtar dan Bapak Amir Coneng. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, mengapresiasi upaya Ibu Prof ya terhadap menjaga konsistensi majelis Al-Quran. Ada banyak orang ketika termotivasi ya serta-merta mengamalkan, tapi memastikan bahwa program itu bisa berjalan, itulah keistiqomahan yang seharusnya menjadi jati diri. Dalam ibadah sekalipun, kita tidak hanya diperintahkan 1-2 tahun, tapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka mudah-mudahan semua amal soleh, semua program kebaikan tersebut dapat kita jalankan sampai akhir hayat kita. Iya. Apalagi ini kaitannya dengan Al-Quran. Apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti itu kemuliaan. Itu disebutkan oleh ulama, Jibril alaihi salam ketika mendapatkan amanah membawa wahyu itu menjadi ar-ruhul amin.
Rasulullah ketika mendapatkan Al-Quran menjadi afdalur rusuli wal mursalin. Bulan di mana Al-Quran diturunkan itu menjadi khairus syuhur, dan itu Ramadan. Malam di mana diturunkan itu adalah Lailatul Qadar. Tempat di mana Al-Quran diturunkan adalah Mekah dan Madinah menjadi kota suci dan seterusnya. Maka bagaimana kalau Al-Quran itu menjadi kebiasaan kita? Bagaimana kalau Al-Quran itu ada di hati kita, waktu kita, menit, detik, dan seterusnya, itu kemudian Al-Quran yang mengiringinya. Maka Alhamdulillah, terima kasih, ini menginspirasi kami dan insya Allah kita semua. Walaupun harus dibaca di HP, ya. Karena ada juga yang bertanya, jangan bawa masuk di HP Al-Quran ke WC karena ada ayat Al-Quran. Ini ulama sudah jawab, ya, bahwa tidak apa-apa karena ini tidak sama dengan Al-Quran yang berupa lembaran. Sama dengan hafalan yang ada di kepala kita. Iya. Larang itu masuk. Iya, iya. Iya, apalagi ini berupa majelis, ya, berarti ada ikatan komitmen antar, ya, sahabat, teman untuk membersamai program Al-Quran ini, itu adalah sangat mulia. Tidak heran karena Ibu Prof memberikan gambaran bagaimana anak-anak itu memang sejak kecil dilatih, ya, bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi bahagian dari prestasinya. Tidak tamat SD kecuali hafal juz amma, Bu, ya. Ya, begitu juga SMP dan seterusnya. Luar biasa, karena sekali lagi Al-Quran ketika ini menjadi bagian dari aktivitas, menjadi bagian dari hidup kita, maka itu akan sangat berpengaruh, ya, pada keberkahan, ya, dan kelancaran berbagai usaha kita. Iya. Kunjungan Ibu Prof ke Nusantara Foundation, Nusantara Madani, itu tercatat dalam dalam sejarah pendirian di sana, ya. Ada 3 ibu profesor dari Makassar, semuanya rektor, berkunjung ke kediaman Imam Samsi Ali, ya, dan salah satu, ya, objek observasi kunjungan ke pesantren kita di Connecticut. Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam dari kota New York, tapi hanya 45 menit dari Harvard University, ya. Sekali lagi kita patut bangga, ya, bahwa salah satu alumni pesantren Gombara, ya, ini binaan Ustadz Mujahid Abdul Jabbar, ada di sana dan sudah 26 tahun bermukim di Amerika, ya. Beliau menjadi representasi umat Islam, bukan hanya orang Indonesia, dekat dengan wali kota, ya, dan dalam beberapa pertemuan besar ketemu dengan presiden, itu beliau punya nama yang cukup dikenal, ya, sehingga tidak heran kalau beliau selalu mewakili umat, ya, dan komunitas untuk berbicara di pentas yang resmi. Sampai saat ini Imam Samsi Ali menjadi salah satu penasihat di NYPD, kepolisian New York di Amerika, ya. Salah satu yang membuat saya semakin kagum sama beliau, itu mendapatkan kepercayaan untuk khutbah di PBB. Jadi saya ikut Jumatan bersama beliau, lantai 1 hampir penuh di gedung megah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, dan yang berbicara bertindak sebagai imam dan khatib itu adalah Imam Samsi Ali dari Indonesia, dari Kajang, dari Bulukumba, ya. Berbicara di hall seperti di foto yang ditampilkan tadi, itu bisa menjelaskan Islam dalam 10 menit komprehensif, membuat Islam dan non-Muslim itu terperangah. Apa iya Islam sedemikian dahsyat? Ya, orang yang ikut di masjid tidak sholat, tapi beliau memberikan pencerahan secara filosofi. Kenapa kita harus wudhu? Kenapa muka ini harus dicuci dan seterusnya? Itu orang kemudian, luar biasa agamamu, ya. Ya. Nah, kalau ini akan berlanjut menjadi satu basis pengembangan Islam yang akan melahirkan generasi dai di Amerika, inilah pesantren Nusantara Madani, ya, yang alhamdulillah pemerintah, ya, karena memang negaranya demokrasi, ya, harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita tanpa gangguan. Saya kadang ditanya, Ustaz, aman-aman di Tarasa di sana, Ustaz, tidak ada di gangguan. Ini syekh yang hubungi saya bilang, mohon maaf, tanda petik, ini lebih aman dari Arab Saudi.
Karena saya jam 2 keluar drive sendiri ke masjid, tidak ada gangguan. 1 kali 24 jam kapan saja kita tidak merasa ada hal-hal yang bisa mengganggu. Karena itu maka dakwah sangat terbuka, ya. Di mana-mana kita lihat orang salat, di mana-mana kita lihat orang berjilbab, di pak-pak, di taman-taman orang salat berjamaah. Begitu gambarannya. Saya di Jackson Heights disampaikan, Ustaz, 10 tahun yang lalu tempat ini tidak ada masjid. 90% Yahudi ini. Sekarang 90% Muslim semua. Diambil alih itu. Kalau ada orang yang merasa terharu, kalau kita pulang dari Mekah, dari Madinah, di sana orang kalau sudah azan, sudah qamat, tinggal tutup saja barang dagangannya dengan kain saja. Persis itu yang terjadi di Amerika saat ini. Saya melihat dengan mata kepala orang berbondong-bondong masuk masjid. Bukan salat duhur, asar, maghrib saja, salat subuh full sampai di tangga. Dan itu barang dagangannya ditutup begitu saja. Saya bilang, mestinya di Mekah ini. Ini sudah ada di Amerika. Ya. Bahkan di sini ada 100 masjid berdekat-dekatan. Kita tinggal pilih turun dari apartemen mau salat di mana. Itu berarti bahwa kebangkitan Islam juga ada di sana. Iya. Terima kasih Ibu Prof atas semua perhatian dan dukungan terhadap proses pembangunan pesantren kita di sana. Masya Allah. Kalau Pak 2015 Pak Amir ya. Memang sedikit ada berbeda ya di West dan East ya, antara Barat dan Timur ya. Dari sisi dialek, dari sisi kebiasaan-kebiasaan juga kadang-kadang berbeda. Ini semua perguruan tinggi yang disebutkan oleh beliau ini daerah California, ya. Tapi di situ ada Las Vegas, ya. Di situ ada Nevada. Kami banyak-banyak di bagian North atau di bagian timurnya. Tapi subhanallah, sekarang dengan aplikasi ini kita tulis saja near masjid terdekat. Itu sudah langsung 10-20 masjid ditunjukkan di aplikasi saat ini. Artinya saya ingin mau memberikan kabar gembira bahwa di California juga masjid juga sudah banyak yang berdiri. Salah satunya Masjid At-Tahir ya di Los Angeles. Ya, ini masjid spektakuler juga, masjidnya megah dan menjadi satu rujukan saudara-saudara kita di sana. Para ustadz ya dari Jakarta ketika masuk Amerika Los Angeles pasti ke masjid tersebut. Iya. Jadi saya bilang banyak di masjid sekarang, ya. Dan subhanallah, kadang-kadang kita dengan mengikuti aplikasi itu, ada kira-kira Muslim di sini. Kita jauh jalan 5-10 menit. Ternyata ketika kita sampai di masjid, subhanallah, dari mana semua ini orang ini, hamba Allah Subhanahu wa taala. Persis kita ini berada di dekat Masjid Nabawi. Orang-orang yang penuh perhatian, penuh khusyuk, mereka menyambut kita seperti saudaranya. Karena kalau dilihat di luar tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah masjid, di sini ada komunitas Muslim dan seterusnya. Itulah gambaran, ya. Bahwa dimanapun kita pergi selalu ada saudara kita. Dan salah satu rahasianya adalah para imigran dari Timur Tengah. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Banyak orang Arab, banyak orang dari Palestina, banyak orang dari Syria yang diterima masuk Amerika dan itu diberikan citizenship, diberikan warga negara itu. Dan itu menjadi salah satu rahasia kenapa masjid-masjid itu kemudian berkembang. Hampir setiap hari ada masjid baru dibangun. Iya. Subhanallah, bahwa kebangkitan Islam dilihat dari jumlah orang yang memeluk agama Islam, pendirian masjid, dan bahkan sekolah-sekolah. Hampir semua sekolah Islam yang ada di Amerika, dan itu luar biasa banyaknya, itu berawal dari masjid. Jadi kumpul jamaah-jamaah, anak-anak kita sekolah di mana ini? Apa di public school, apa di Santa Maria mana? Udahlah, kita bikin sekolah. Dan subhanallah, semua sekolah-sekolah Islam itu berkembang. Ya, ada Iman Academy, ada Al-Hidayah, Islamic Academic, dan seterusnya. Pengulangan dalam Al-Quran, subhanallah. Jadi 30 juz, 114 surah, 6.636 ayat ini penuh dan padat akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan tadi bahwa 31 kali diulangi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mungkin secara lafaz sama, tapi sungguh penegasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat berbeda. Artinya ada hikmah di balik itu. Dalam kajian tafsir ilmu munasabat, kajian tentang
pertalian satu ayat dengan ayat yang lain. Ini Ustaz Mujahid ahlinya ini, ya. Bagaimana satu ayat itu kemudian punya keterkaitan yang sangat erat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sehingga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Itu sesudah Allah menyebutkan nikmat-nikmat sebelumnya, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, semua Allah sebutkan, kemudian ditutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disebutkan lagi penciptaan langit, penciptaan jin. Khalaqal insana min salsalin kafakhar wa khalaqal janna min marijin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dilihat lagi bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghrib fabi ayyi ala. Betul sama, tetapi tunggu stressing Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dan jin diingatkan, kalau Allah sudah punya kekuasaan dan nikmat sedemikian besar, masihkah kamu menjadi hamba yang kufur? Barangkali itu kurang lebih. Sehingga sama dengan penegasan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh Allah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dijadikan pelajaran, peringatan, untuk dihafal. Itu pasti ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Iya. Dan yang paling penting adalah ingin menggugah kita bagi yang selalu menganggap Al-Qur'an itu susah, bahwa ternyata Allah harus mengulangi sampai 4 kali agar kita semakin tergugah bahwa Al-Quran ini mudah. Barangkali begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ada di dalam tafsir surah Al-Maraghi, wailun, dalam apakah neraka wail atau diarti celakalah bagi orang yang sekedar membaca saja tapi tidak memperhatikan. Ya, naftarid anna hadzal hadits sahih. Dianggap bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kita ambil hikmahnya adalah bahwa memang Allah memberikan mata kepada kita ini untuk melihat. Allah memberikan panca indera ini untuk dimanfaatkan bagaimana agar semua ini menjadi input yang memberikan kekuatan dahsyat dalam diri kita. Jadi kalau sekedar di situ saja dibaca tanpa maknanya, itu memang kerugian. Dan Al-Quran itu memang untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mempelajari, mentadabburi Al-Quran, atau ada di hatinya itu penutup? Ini berarti bahwa Al-Quran tidak sekedar dibaca lafaznya saja, tapi membutuhkan penghayatan yang mendalam agar lahir komitmen untuk menjadikan ini sebagai petunjuk. Ini yang akan mengantarkan saya ke surga. Iya. Sehingga memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bukti iman. Ya. Apalagi dalam 119 surah Ali Imran yang disebutkan tadi, memang kita diperintahkan untuk membuka mata. Subhanallah. Kembali, apa bedanya kita menghafal dengan membaca? Ya, bahwa kadang-kadang orang menghafal itu ingin melibatkan matanya di dalam membaca Al-Quran, ingin melibatkan telinganya dalam membaca Al-Quran, supaya banyak yang mendapatkan pahala dan keberkahan. Ingin menjadikan peri-perinya, semua kulitnya ini membaca Al-Quran juga. Beda kalau diam-diam saja, nggak pernah baca Al-Quran, baca dalam hati. Nggak ada semua di dalam hati. Ya, jadi kita disuruh lafazkan. Dan subhanallah, ya, ini juga tambahan buat kita bahwa Al-Quran ini itu dahsyat sekali. Air minum saja dibacakan Al-Quran, bisa orang sembuh dari penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Bukan hanya penyakit hati, penyakit psikis, penyakit fisik juga bisa sembuh. Bukankah kita baca ya bagaimana penelitian profesor di Jepang bahwa Al-Quran itu menjadikan air itu sedemikian dahsyat. Iya. Sampai orang yang tidak mendengar sekalipun, ya, Syekh Nabil Al-Awadhi, dai masyhur dari Kuwait, itu pernah diminta untuk mengisi ceramah yang semua audiensnya, pesertanya itu orang bisu semua. Karena bisu tentu karena tuli. Disiapkanlah penerjemah, pakai apa namanya? Bahasa isyarat. Jadi bilang, saya bicara ini dipakai isyarat penerjemahannya. Subhanallah, ketika beliau mengaji, rata-rata menangis. Dia bilang, kayaknya bukan orang tuli ini. Bilang tuli, ya kenapa menangis? Dan kita juga tidak tahu. Selama ini kalau ini berteriak tidak ada dengar. Tapi kalau Syekh Nabil Al-Awadhi mengaji, itu mereka terharu semua itu. Subhanallah. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu sampai ke hati manusia sebelum sampai ke telinganya.
Jadi beliau mengatakan keterlaluan kalau ada orang sudah dengarnya mengaji masih mengantuk. ini orang bisu, orang tuli saja bisa terharu dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan petunjuk dan kekuatan dalam hati kita. Terima kasih. Para jemaah sekalian, mungkin saya tambahkan sedikit. Itu kenapa 4 kali diulang itu walaqad yassarnal Quran. Karena menurut pengalaman pribadi saya, sepertinya Al-Qamar ini yang paling susah lafaznya ini, Pak. Coba-coba kita dengar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughni nuzur fatawalla anhum yawma yad'una. Ini Pak yang paling sukar saya hafal ini. Tetapi rupanya tidak, bukan begitu. Walaupun saya kira-kira salah satu hikmahnya itu, Prof. Jadi mudah-mudahan ini kita dialudin bangkit semangat cinta Quran, Pak. Banyak-banyak baca Quran. Masya Allah, betul. Kira-kira ini Prof juga mengenai wailul liman qara'aha. Ini kan kecelakaan ya macam-macam. Ada kira-kira tingkatannya. Kalau sampai sudah baca Quran lalu tetap tidak sembahyang, celaka memang kira-kira itu. Tapi kalau hanya tidak paham atau apa ya, kebijakannya kurang sedikit. Karena memang seharusnya Quran ini dipahami, kira-kira itu sedikit tambahan. Tambahan yang terakhir, hadirin yang kami muliakan, kami telah menerima sumbangan untuk saudara-saudara kita di Rohingya. Pengajian kami Sabtu pagi di sini berhasil mengumpulkan 2.200.000. Kemudian ada amplop kami terima dari Pak, atau tidak usah kami sebut namanya, itu 300, dari Ibu Jamia juga 200 dan ditambah 100. Siapa di antara hadirin dan hadirat yang masih mau menambah sumbangan yang ada sekarang ini, kami masih menerima. Tapi yang ada sekarang kami sudah akan serahkan kepada Bapak Nur Islam. Mari Pak Nur Islam, saya kasih. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau bisa dipoto juga. Ya. Ya. Jadi 2.200.000 kemudian Sabtu kali ini, kemudian ini 300 amplop ini ditambah dengan 200 dan 100. Ya, mudah-mudahan dimanfaatkan dengan berbagai. Amin. Bapak dan saudara-saudaranya. Amin. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bersyukur mendapat pencerahan tentang mencintai Quran. Maka saya tutup dengan satu perkataan sahabat atau ulama yang mengatakan, siapa-siapa yang mengaku cinta kepada Allah, lihat cinta Quran. Kalau dia cinta Quran, dia cinta Allah. Tidak cinta Quran, tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.